Shalom saudara, mari beri waktu 10 menit bersama saya, Pendeta Juliana Nababan. Saudara, saya sangat tertarik ketika membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-11, di mana di sini adalah satu kisah yang begitu pahit awalnya bagi seorang perempuan yang bernama Batseba, di mana ketika itu suaminya adalah seorang tentara perwira elit daripada pasukan kerajaan Israel yang sedang berperang melawan Bani Amon. Nah, pada satu itu seharusnya Raja Daud juga ikut berperang, karena dikatakan ini adalah perang besar dan ini adalah perang yang betul-betul mendatangkan satu kepentingan yang sangat perlu ya untuk dihadapi. Artinya perang yang benar-benar perang begitu. Jadi bukan perang-perangan. Saudara, tapi seharusnya Raja Daud itu ada di medan perang, ternyata dia ada di rumahnya. Dan ketika satu hari dia jalan-jalan di atas soto rumah, dan ternyata waktu dia menoleh ke bawah begitu ya, dia melihat, berarti dia sedang ada di teras atas, mungkin begitu kira-kira ya saudara. Nah, dia melihat bahwa ada perempuan sedang mandi, dan ternyata perempuan itu cantik. Berarti pandangan Daud begitu dekat kepada perempuan itu ya, jaraknya dekat gitu, sampai bisa lihat cantik. Nah, kecantikan di sini mungkin bisa karena mungkin dia sedang telanjang mandinya atau apa gitu. Jadi artinya bagi Raja Daud itu molek begitu ya, cantik. Nah, Raja Daud kemudian memanggil ya, menyuruh orang lain memanggil Batseba ini, dan Batseba ini nurut, dia datang ya ke rumahnya Daud. Dan apa yang terjadi, Alkitab berkata di ayat 1 sampai 5 2 Samuel 11 dikatakan lalu Daud tidur dengan dia dan kemudian mengandunglah dia. Dan setelah si Batseba ini sadar dia mengandung, kemudian dia ngomong kepada suruhannya Daud lagi, katakan kepada Raja Daud, aku hamil begitu. Nah, untuk menutupi dosanya Daud ini, kemudian Daud memanggil Uria dari medan perang. Tujuannya Daud adalah membuat alibi supaya ketika Uria pulang tidur bersama istrinya, artinya mereka juga melakukan hubungan seks begitu, dan memberikan satu ya relax dulu lah begitu ya dengan istri karena capek perang. Tujuannya membuat alibi, nanti kalau sudah mengandung dia tidak kena, dia bilang itu memang anaknya gitu. Jadi ini sudah direncanakan matang-matang oleh Raja Daud. Dan waktu Uria dipanggil pulang, anehnya Uria ini seorang perwira yang taat, perwira yang betul-betul perwira yang setia. Dia pasukan elit, bukan hanya jago perang, tapi dia taat, dia setia, dan dia punya integritas, saudara. Nah, di sini Uria nggak mau tidur sama istrinya. Dia bilang, masa aku bersenang-senang sementara teman-temanku di sana sedang berperang. Karena itu rencananya Daud gagal lagi. Akhirnya apa? Diperintahkan agar Uria masuk di dalam garis depan. Diperintahkan untuk maju dalam peperangan yang paling besar. Pada saat genting-gentingnya Uria disuruh maju di depan, dan katanya sebagian orang atau perwira-perwira lain, tentara-tentara lain itu meninggalkan dia sendirian melawan pasukan yang besar, dan akhirnya memang Uria pun mati. Tetapi setelah itu masa berkabung selesai, akhirnya Daud pun mengambil Batseba sebagai istrinya. Saudara, tidak sampai di sini, Daud ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dan dia ditegur bahwa perbuatannya itu jahat, membiarkan Uria mati, istrinya kamu ambil, seolah-olah aku buta. Tuhan berbicara gamblang kepada dia melalui Nabi Nathan, dan di ayatnya yang ke-13 Daud berkata menyesal dan dia bertobat. Saudara yang terkasih, perbuatan Daud yang sangat jahat ini betul-betul jahat di mata Tuhan, sampai Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk datang kepada Daud, untuk menasehati Daud, untuk memberitahukan kepada Daud bahwa perbuatannya jahat. Saudara, apa yang kita lakukan di tempat gelap, apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, Tuhan melihatnya di tempat terang. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, tidak tertutupi begitu saja. Saudara yang terkasih, akhirnya Nabi Nathan di 2 Samuel 12 itu datang, dan dia memberikan perumpamaan, dan kemudian Daud gak sadar juga, tapi begitu dijolok matanya dan berkata, kamulah orang itu, kamu yang telah melukai Tuhan, kamu jahat di mata Tuhan. Saudara, apapun yang kita lakukan, apapun kejahatan yang kita lakukan, kejahatan itu adalah jahat
di mata Tuhan. Jangan saudara pikir bahwa ada kejahatan-kejahatan kecil, ada dosa-dosa kecil. Apapun yang direncanakan yang sifatnya tidak baik, saudara, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Nah, walaupun Daud mengampuni dosanya, namun upah dosanya Daud harus ada. Saudara, anak pertama daripada Daud itu harus mati. Dan kemudian setelah itu ada proses hidup yang dijalani. Saudara, kutuk itu ada dalam keluarganya Daud. Ketika Nabi Nathan berkata apa, saudara? Pedang tidak akan habis dari rumahmu. Istri-istrimu dikatakan akan diambil orang, ditiduri pada waktu siang. Artinya gini, apa yang kamu tabur kamu akan tuai. Saudara lihat sendiri, bahkan anaknya sendiri, saudara, waktu Salomo sudah mau diangkat jadi raja gitu ya, ketika Daud sudah tua, nah maka Adonia itu berusaha mengambil alih dia menjadi raja. Tapi Tuhan tidak lupa kepada janji pemulihan. Ketika kita dipulihkan, Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Maka Batseba bersama dengan Nabi Nathan datang kepada Daud untuk menyatakan dengan tegas bahwa Salomo lah kelak yang akan diurapi menjadi raja. Dan ternyata memang Salomo yang diurapi menjadi raja. Tetapi kita lihat selama Salomo pun menjadi raja, ada banyak drama, ada banyak hal-hal yang tidak baik. Saudara yang terkasih, ada 3 pelajaran penting yang harus kita lihat dari setiap apa yang kita lakukan. Saudara, perhatikan pelajaran yang penting yang kita lihat daripada firman Tuhan ini di 2 Samuel pasal 11 ini tentang kisah Raja Daud dengan Batseba ini. Yang pertama, dosa selalu membawa akibat. Saudara, dosa selalu membawa akibat. Sekalipun Tuhan mengampuni Daud, setelah dia bertobat, dosa tetap meninggalkan konsekuensinya, yaitu anaknya harus mati. Dan ada hal-hal lain yang harus dihadapi Raja Daud. Dan mau tidak mau itu adalah proses yang harus dijalani. Dia tidak serta-merta begitu saja. Ada banyak peperangan terjadi. Itulah sebabnya dikatakan kau nggak mungkin ya. Tuhan berfirman kepada Raja Daud, dia tidak mungkin membangun rumah Tuhan karena tangannya penuh dengan darah. Saudara, tetapi siapa yang membangun rumah bagi Allah? Yaitu Salomo sendiri. Itulah bait Allah yang dibangun pertama. Saudara, yang kedua, pertobatan yang tulus membuka jalan bagi pemulihan. Saudara, Tuhan memang sempat ya marah kepada Daud, tapi Tuhan tidak menolak Daud. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita minta ampun dengan tulus, maka Tuhan selain mengampuni, Dia pun akan memulihkan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa kalau kita setia mengaku dosa kita, Allah setia mengampuni kita, sehingga kita diampuni dari segala dosa dan kejahatan kita. Setelah kita diampuni, maka pemulihan terjadi. Maka Daud pun mengalami pemulihan. Salomo meneruskan kerajaannya. Dan janji Allah tetap diberikan kepada Daud. Yang ketiga, saudara, sekelam apapun kehidupan saudara, ini penting saudara mau lihat. Saudara, sekelam apapun kehidupan saudara, Tuhan sanggup mengubah kisah hidupmu yang kelam. Tuhan sanggup mengubah kisah hidupmu yang berat, hidupmu yang kelam itu. Tuhan sanggup mengubahnya supaya menjadi baik, menjadi hebat kembali. Saudara, dari kutuk menjadi berkat. Saudara ingat perempuan yang ketangkap melakukan zina, yang dituduh, yang mau dilempar batu. Saudara, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau menganggap dirimu benar dan tidak berbuat dosa sama sekali, kau duluan lempar perempuan ini dengan batu. Semua pergi, dan setelah perempuan itu melihat nggak ada orang lain kecuali Yesus, Yesus ngomong apa sama perempuan itu? Kemana mereka semua? Dia bilang nggak ada Tuhan. Dan Yesus bilang apa? Aku tidak menghukum engkau, tidak menghakimi engkau. Sekarang pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan akan sanggup mengubah kisah hidup kita yang kelam menjadi terang, menjadi baik. Asal kita jangan berbuat dosa lagi. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Let God be God. Tuhan memberkati.